Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Astagfirullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Al-ayat surah Al-Qadar. Alhamdulillah, puja dan syukur kita bacakan kepada Allah SWT. Malam ke berapa sekarang Pak? Malam ke 28 buat yang saum hari Kamis. Malam 29 bagi yang saum hari Rabu. Jumat berapa? 7 ya, nggak ada Jumat hari Rabu. Baik, ya. Berkenaan dengan akhir Ramadan, hari ini mulai terakhir kerja kayaknya bagi sebagian bapak-bapak yang kerja atau ibu yang masih bekerja nih. Itu artinya dia wajah-wajah bahagia sih, yang bekerja terutama nih. Kalau yang pensiunan mungkin juga dapat THR kapan? Ya, ibu-ibunya juga udah mulai ngumpulin kue-kue di koleksi dari mulai nastarnya, kemudian kue kejunya, apalagi salju dan seterusnya, dan ada yang sangat khas ya, pengguan isi apa Pak? Ranginan. Fenomena yang hanya ada di Indonesia dan kayaknya hanya ada di Jawa Barat kayaknya. Kalau di Jawa Tengah mungkin mengikuti kali ya. Baik, 10 hari terakhir Ramadan identik dengan terpecahnya konsentrasi kita. Kalau Nabi dan para sahabat dan para salafus soleh, ulama-ulama terdahulu, begitu masuk 10 Ramadan mereka semakin memperketat, semakin mendekat, semakin tenggelam dalam ketawadhuan, kekhusyuan beribadah, karena khawatir di ujung itu kemudian akan terjadi sebuah kegagalan. Karena ada satu hadis, innamal a'malu bi khawatimin wa binihat. Niat awal ya, di akhir. Sesungguhnya amal itu dihitungnya adalah di finalnya. Gitu. Makanya ada satu doa yang selalu kita panjat kepada Allah Subhanahu. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, sesungguhnya kami meminta kepadamu akhir yang baik gitu. Anak khawatir sekian tahun ya kita dalam keislaman, dalam ketaatan, dalam keimanan ya. Kemudian kita tidak tahu bagaimana ujungnya. Jadi kan ada satu hadis dalam kumpulan hadis arba'in bahwa ketika ciptaan manusia itu, ciptaan ruh itu, ya, ada satu ketetapan yang Allah tentukan apa? Ada manusia yang Allah tetapkan dia adalah ahli surga sampai batas atau jarak antara dirinya dengan surga itu adalah hanya satu hasta. Tetapi ternyata di ujung kehidupannya dia melakukan amalan-amalan ahli neraka sampai dengan matinya. Lalu jadilah dia masuk menjadi ahli neraka.
Ada manusia yang Allah tetapkan dirinya menjadi ahli neraka, sampai-sampai jarak antara dirinya dengan neraka itu hanya satu hasta, tetapi di ujung kehidupannya dia mengamalkan amalan-amalan ahli surga sampai matinya, lalu dia masuk menjadi ahli surga. Pertanyaannya, kita termasuk orang yang mana? Apakah yang Allah catat awal sebagai ahli neraka atau yang Allah catat awal sebagai ahli surga? Kita tidak tahu. Yang kita bisa apa? Kita hanya istiqomah dengan ibadah kita. Makanya kemudian ada satu doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku ke dalam agamamu ini, dan berfatahlah kami jadi orang-orang yang muslim, orang-orang berserah diri. Saya selamat. Yang berikutnya Bapak Ibu yang dirahmatullah, 10 hari terakhir ini ada satu momen yang luar biasa yang disebut sebagai Lailatul Qadar. Lailatul itu artinya malam, Qadar itu artinya yang dikadarkan, yang ditetapkan, yang ditentukan. Apa yang ditentukannya? Ternyata sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Duha di ayat ke-14, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Malam itu, malam Qadar itu adalah ditetapkannya, ditentukannya satu urusan-urusan hakim. Di situ artinya bijak, ya, maksudnya penuh hikmah. Kemudian menafsirkan bahwa Lailatul Qadar itu ditetapkannya setahun ke depan, siapa yang lahir, siapa yang wafat, siapa yang luas rezekinya, siapa yang sempit rezekinya, siapa yang sakit, siapa yang sehat, dan seterusnya. Malam Qadar setahun sampai ke Lailatul Qadar berikutnya. Dan rahimakumullah Bapak Ibu dan Ibu berbahagia, Lailatul Qadar kalau disebutkan dalam surah Al-Qadar yang tadi saya bacakan di awal, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, sesungguhnya kami menurunkan dia Al-Quran pada Lailatul Qadar. Kita coba dibalik, ya. Jadi maksud dengan Lailatul Qadar itu adalah ketika turunnya Al-Quran. Kapan? Yaitu ketika Allah menurunkan Al-Quran secara utuh. Sifatnya adalah anzala, 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, dari Lauhil Mahfuz menuju ke Baitul Izzah, langit bumi, blok semuanya. Nah, kemudian barulah tanggal 17 Ramadan berangsur-angsur turunnya Al-Quran itu dari Baitul Izzah, langit bumi, menuju ke Nabi SAW melalui perantara malaikat Jibril AS dengan surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5 di gua Hiro. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu yang pertama. Dan ditutup dengan surat Al-Maidah ayat 3. Jadi urutan Al-Fatihah sampai dengan An-Nas itu, ya, sifatnya ada anzal, turun langsung dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah pada Lailatul Qadar, di malam-malam akhir bulan Ramadan. Sedangkan, ya, turunnya Al-Quran yang sifatnya nuzul dari Baitul Izzah ke Nabi SAW yang berangsur itu, ya, itu pada tanggal 17 Ramadan. Makanya sebagai dari kita memperingati nuzulul Quran pada tanggal 17 Ramadan. Nah, dan
Lailatul Qadar juga disebut sebagai malam yang penuh dengan keberkahan. Surat Ad-Dukhan 13. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Sesungguhnya kami menurunkan dia Al-Quran pada malam yang penuh dengan keberkahan. Dan ini senada dengan yang Allah firmankan dalam surah Al-Qadar. Ya, dengan apa? Tanazzalul malaikati warruh. Ya. Turunnya berduyun-duyun. Tanazzalu itu turun gitu ya, terus nggak berhenti. Gitu. Dari semua langit di alam semesta ini banyak, ribuan, jutaan, miliaran malaikat. Waruh, di situ juga hadir malaikat Jibril alaihissalam dengan kebesarannya, dengan kekuatannya, dengan dahsyatnya. Bukan cuma malaikat biasa, tapi ruh itu malaikat Jibril juga ikut turun. Menandakan apa? Kalau malaikat sudah turun, menandakan adalah dibentangkannya rahmat, barokah begitu. Makanya Al-Quran itu turun pada malam penuh dengan keberkahan. Sesak langit bumi itu, bahkan di permukaan bumi, sampai mufasir menafsirkan malam itu setan tidak bisa berbuat keburukan, saking penuh malaikat. Yang berikutnya rahimahullah, ketika ada yang bertanya, saya bingung nih, kenapa malam ini teh ganjil atau genap sih sebenarnya gitu. Sementara banyak keterangan termasuk dari Aisyah, ya, dari Nabi SAW, ya, taharrau Lailatul Qadri, carilah Lailatul Qadri, ya, bil witri minal ashri lailah bil awakhir. Carilah Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil di 10 akhir bulan Ramadan tentunya. Ya. Tapi malam ini malam genap buat saya. Dan ada satu hadis yang lainnya. Tapi berkata begini, semua kitab-kitab samawi itu turunnya pada bulan Ramadan. Suhuf Nabi Ibrahim alaihissalam turun pada malam 1 Ramadan. Kitab Taurat turun pada malam ke-6 Ramadan. Kitab Injil turun pada malam ke-13 Ramadan. Kitab Zabur turun pada malam ke-18. Dan Al-Quran kalau dari hadis itu, dalam riwayat Imam Ahmad, ya kata Nabi apa? Turun pada malam ke-24. 24 ganjil itu kenapa? Genap, artinya apa? Ya udah, ya. Imam Syafi'i berpendapat Lailatul Qadar itu malam 21 atau 23. Sementara Ibnu Hajar berpendapat malam ke-27, ya. Dan banyak perbedaan ternyata dalam hadis nama itu. Artinya apa? Ya sudah, kita cari aja. Begitu masuk malam 21, ihtinam fi Ramadan, tenggelamkan diri pada bulan Ramadan akhir itu. Jangan pilih-pilih. Kalau malam ganjil rame, malam genap sepi gitu ya. Ya, jadi setiap malam kita cari. Dan apa bonus dari Allah? Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghafirallahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa orang meramaikan, menghidupkan malam-malam di Lailatul Qadar, maka Allah akan hapus dosa-dosanya yang telah lalu, tentunya dengan iman dan keikhlasan. Semoga Allah Taala memberikan anugerah kepada kita tahun ini, kita mendapatkan Lailatul Qadar, sehingga kemudian Allah bandingkan satu malam itu, ya, khairum min alfi syahr, lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan kita beribadah, kita beriktikaf, kita baca Quran, kita sholat, ya, apapun aktivitas ibadah kita, maka Allah akan lipat gandakan sama dengan 1000 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.